Meskipun tingkat opportunity kaum Ba'alwi yang sangat tinggi, ketika kemerdekaan mereka langsung merapat ke para ulama Nusantara. Tapi pasca kemerdekaan ada kesempatan untuk melakukan gerakan, mereka juga tidak segan-segan berada dalam ring pertama munculnya Partai Komunis Indonesia. Ketika Partai Komunis Indonesia itu tumbang, mereka juga tidak segan-segan mengatakan anti PKI. Yang tidak jauh dari era kita, yaitu masa reformasi, mereka tidak segan-segan berkampanye anti PKI. Padahal ring-ring pertama tokoh-tokoh besar PKI adalah dari Ba'alwi. Tapi mereka tidak segan-segan memainkan isu anti PKI, anti penjajahan. Padahal kenil-kenil kolonial Belanda itu banyak dari Ba'alwi. Anti PKI, padahal tokoh-tokoh besar PKI dari Ba'alwi. Kemudian bahkan ketika Indonesia berhadapan dengan politik transnasional, politik yang tidak berbasis kearifan lokal, masyarakat pribumi Nusantara ini, mereka tak segan-segan menampakkan sistem politik transnasional. Di beberapa kesempatan ketahuan mereka itu berafiliasi dengan kelompok ISIS misalnya, gerakan-gerakan ekstrim atau Islam garis keras. Dan ini kan yang menyebabkan kemudian FPI harus dibubarkan. Ketika itu ditumbangkan oleh pemerintah Jokowi, mereka kembali ke baraknya, yaitu Robitoh, sebagai naungan mereka, dan organisasi FPI dibubarkan. Tetapi semua tahu tokoh-tokoh penting Robitoh yang menjadi pemimpinnya dan relasinya itu ya dengan tokoh-tokoh FPI yang secara organisasi dibubarkan, tetapi kekuatan FPI ini masih tetap bergerak secara kultural. Nah, sekarang ini banyak dari Ba'alwi yang ikut upacara memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus 45. Tapi di sela-sela partisipasi memperingati hari kemerdekaan, di sela-sela menguatkan simbol-simbol nasionalisme, klan Ba'alwi ini melakukan safari dakwah yang dilakukan oleh Habib Rizik. Tapi dalam safari dakwahnya isinya juga memperkuat tasawuf. Yang nggak kalah mengerikannya, justru dalam safari dakwah ini Rizik Syihab menganjurkan kepada publik dalam dakwahnya untuk mengasah celurit. Celurit itu kalau Madura. Kalau di Jawa, di daerah Pantura ini, ya sabit atau arit. Masyarakat tidak lupa, masih sangat segar dalam ingatan masyarakat Indonesia. Meskipun dibungkus dengan safari dakwah, tapi tetap saja nampak di situ arogansi dan karakter penjajahan terhadap masyarakat pribumi yang dilakukan oleh klan Ba'alwi. Meskipun dalam kedok safari dakwah nampak kehendak kuasa yang dinampakkan oleh Rizik Syihab untuk berada dalam sistem kekuasaan yang tertinggi di negeri ini.
Sehingga siapapun yang mengkritisi nasab itu dikategorikan telah mengancam eksistensi Pak Alwi yang ingin tetap menancapkan cakar kekuasaan kulturalnya di tengah masyarakat Indonesia ini. Ini bungkusannya Safari dakwah, tetapi isinya adalah memerintahkan masyarakat untuk satu barisan, satu komando, sewaktu-waktu nanti dipanggil jihad, sudah siap dan dipersiapkan dulu celuritnya untuk diasah, atau aritnya dalam terjemahan saya, sabitnya. Masyarakat tidak lupa isu mengasah celurit, isu mengasah sabit, ini isu PKI. Siapa yang terancam di era PKI? Kiai. Siapa yang ada di kepala Habib Rizik untuk mengasah celurit? Ya orang yang dianggap mengkritisi nasab, seolah-olah celurit itu dipersiapkan untuk sewaktu-waktu komando telah dimunculkan untuk melakukan perlawanan. Nah, kok bisa? Oh iya, temanya Safari dakwah. Ceramahnya, isinya tentang penguatan nasab Pak Alwi. Provokasinya untuk menyiapkan celurit. Ini kan artinya celurit dipersiapkan untuk membela klan Pak Alwi, yang betul-betul sampai busa-busa diceramahkan Rizik Syihab secara publik. Nanti yang menjadi ancamannya siapa? Yang terancam siapa? Kiai. Persis 65. PKI itu gerakan mengandalkan celuritnya rakyat yang diprovokasi oleh PKI, sasarannya adalah Kiai, bukan Habib. Nggak ada sejarahnya gerakan PKI 65 itu, 30 September 65 itu mengancam Habib, itu tidak ada. Yang jadi korban para kiai. Karena itulah Banser yang marah. Lah, gerakan Safari dakwahnya Rizik menguatkan sistem kenasaban, minta celurit untuk diasah. Ini sasarannya siapa? Sasarannya ya orang-orang yang dianggap meruntuhkan nasab Pak Alwi ini, yang selalu disebut-sebut Kiai Iman. Sasarannya siapa? Ya Kiai. Makanya pemerintah harus menghentikan. Oh, ini sudah provokasi tingkat kejahatan ini. Sudah berstandar jahat. Safari dakwah menguatkan nasab, memerintahkan mengasah celurit, ini sudah standar kejahatan. Sudah standar provokasi kejahatan. Nanti fenomena ini kalau nggak segera dihentikan, nanti akhirnya antar masyarakat pribumi berbenturan. Sama kasus PKI dulu juga rakyat yang jadi korban. Rakyat jadi korban provokasi, mengasah. Rakyat mengasah celurit untuk membunuh para kiai. Makanya Banser marah saat itu. Sekarang ini objek-objek sasaran kebencian dalam pidato Habib Rizik siapa? Kiai Iman dan kawan-kawan. Yang disuruh ngasah celurit siapa? Warga negara Indonesia. Yang mengomandoi untuk minta ngasah celurit siapa? Habib Rizik. Dari klan mana? Pak Alwi. Dalam ceramahnya isinya apa? Menguatkan klan Pak Alwi. Ini. Lah, mengapa ini sampai kuat pengaruhnya di masyarakat?
Dan Rizik Syihab sampai semangat untuk itu karena merasa mendapatkan interpolasi yang selama ini dipercaya masyarakat. Interpolasi intisab kaum Pak Alwi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.